PDI Perjuangan dan sejumlah partai politik menjajaki kemungkinan membuat koalisi besar untuk melawan Basuki Cahayapurnama di Pilkada Jakarta pada tahun mendatang. Presiden Joko Widodo hadir dalam haul atau peringatan 3 tahun meninggalnya Taufik Kemas di kediaman Megawati Soekarno Putri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, 8 Juni lalu. Di belakang Jokowi ada Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Gubernur DKI Jakarta yang dalam Pilkada 2017 akan maju lewat jalur independen. PDI Perjuangan sejauh ini belum memutuskan bakal mendukung siapa dalam pentas politik lokal Jakarta yang hitung mundur sudah kurang dari 9 bulan. Tuan rumah acara yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri lah yang menjadi penentu kepada siapa PDI Perjuangan akan berpihak. PDI Perjuangan dikabarkan tengah menjajaki kemungkinan membangun koalisi besar. Ada pula yang menginginkan Ahok diduetkan dengan Jarod Saiful Hidayat. Bahkan beredar spanduk berisi dukungan kepada duet incumbent ini. Pemasang spanduk yang mengklaim sebagai relawan Ahok Jarod menulis dalam spanduk itu kalimat "sudah teruji dan terbukti". Dalam pentas Pilkada Jakarta, Ahok tetaplah sosok sentral yang merebut perhatian. Dengan tulang punggung teman Ahok, pasangan Basuki Cahayapurnama, Heru Budi Hartono, telah mengumpulkan hampir 956.000 KTP untuk maju pada Pilkada 2017. Namun, pendukung Ahok harus tetap kompak karena verifikasi aktual oleh KPU Jakarta membutuhkan partisipasi mereka. Ya, The Headlines kali ini membahas tentang koalisi melawan Ahok. Di studio kami sudah hadir sekarang Mardani Alisera, Ketua DPP PKS. Lalu ada I Gusti Putu Arte, pendamping ahli dari teman Ahok. Dan di sebelah kiri saya ada Philip Spermonte, Direktur Eksekutif CSIS, serta Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headline. Bang Don, dari mulai dinyatakan mau maju independen dan benar-benar serius mengumpulkan KTP, Maret lah kalau nggak salah ya. Kita waktu itu sempat bicara, oh iya masih lama, tunggulah sekian bulan lagi. Ini bulan Juni, Maret, April, Mei, Juni, dan kondisinya rasanya masih tetap sama. Ini dia melihatnya bagaimana untuk persaingan DKI? Ya, sebetulnya kondisinya sudah makin ada progres. Cuma kalau lihat progresnya seperti apa, itu yang menjadi pertanyaan sebetulnya. Tapi kan ada beberapa fakta yang bisa terlihat di permukaan, misalnya, oh Ahok belum ada lawan, lalu kemudian lawan tanding yang sepadan ya, lalu kemudian mau digagas untuk membentuk koalisi besar untuk kemudian menyiapkan penantang Ahok. Ini sekarang yang kita bilang ada satu langkah lebih maju. Cuman pertanyaannya paling adalah tidak ada persiapan untuk gitu ya. Pertanyaan adalah apakah akan betul terbentuk ini koalisi besar? Karena itu kan sangat tergantung pada Ibu Mega. Menurut apa yang kita lihat dan dengar di lapangan, PDIP sebetulnya sedang mendua, bukan? Apakah akan kembali menggait Ahok atau mencari orang lain atau berkoalisi? Mas Philip, ada analisa Anda tentang Pilkada DKI kali ini? Ya, kalau menurut saya begini, ini udah sering saya sampaikan juga. Kalau saya pribadi menganggap bahwa sebaiknya calon itu memang lewat partai. Jadi karena beberapa alasan. Yang pertama memang sistem representasi kita, partai politik, tulang punggungnya demokrasi. Yang kedua, masalah Jakarta itu berat, butuh dukungan politik, dan juga di samping itu siapapun gubernurnya tetap harus bisa punya platform yang bisa dikontrol. Yang punya platform itu partai politik. Dia punya ideologi yang sudah lama, sudah teruji, punya konstituen, artinya bisa dipastikan orang yang dicalonkan partai harusnya ikut platform partai. Kalau lihat sekarang kan otomatis sudah ada nih calon independen dan kuat pula, Mas Philip. Ya, calon independen ini kan lahir karena situasi politik dan situasi yang diamanatkan undang-undang. Bahwa kalau mau mencalonkan diri itu harus lewat partai politik.
Kemudian Kalau tidak ada tidak, kepastian dari partai-partai untuk mencalonkan Ahok. Jadi walaupun Ahok populer, tetapi kalau dia nggak ada di kertas suara, dia nggak akan bisa jadi gubernur kan gitu. Jadi ya kan seberapapun populernya gitu. Nah ternyata Ahok mengambil orang-orang yang di teman-teman Ahok itu punya inisiatif dulu daripada ditunggu, ya kan nggak ada dukungan dari yang jelas dari partai politik, lebih baik diantisipasi. Makanya situasinya kemudian berkembang seperti ini gitu. Sebetulnya itu kritik untuk partai politik. Kalau mau serius mencalonkan orang harus jauh-jauh hari. Jadi jangan mendadak ya. Jangan mendadak supaya ada waktu juga pemilih bisa melihat siapa. Karena kan kalau calon independen harus ada basis dukungan yang sekian banyak KTP dan itu tidak mungkin dilakukan sesaat begitu, bukan waktu itu salah satu alasannya Pak Putu? Iya betul. Jadi sejarahnya teman Ahok ini kan sebetulnya karena kegaduhan di DPRD DKI Jakarta itu kan. Jadi katakanlah Ahok jadi musuh bersama gitu. Nah ini yang membuat anak-anak muda ini jadi worry banget. Khawatir tidak dicalonkan oleh khawatir parpol. tidak dicalonkan. Maka mereka menyiapkanlah bis besar ini yang teman-teman Ahok yang sekarang posisinya. Kenapa bis besar ya? Karena hampir mendekati 1 juta itu kan. Bis besar tetapi partainya pakai pesawat, itu beda lagi. Jadi disiapkanlah kemudian jaringan relawan teman Ahok, ada sekitar 11 jaringan, tetapi yang di ujung tombaknya memang kawan-kawan teman Ahok yang posisi hari ini saya kira sampai akhir Juni mungkin akan bisa 2 kali lipat dari persyaratan KPU. Dan sekarang dengan statement terakhir dari Partai Golkar, maka sebetulnya 2 kanal ini, 2 saluran ini sebetulnya sudah siap, dan saya meyakini lewat dia itu. Jadi jalur partai politik posisi kursinya sudah 24 kursi. Karena Golkar merapat. Betul, karena Golkar merapat. Kemudian dari calon perseorangan betapapun mau dijegal dengan berbagai aturan, pengalaman saya di KPU dan sebagai konsultan selama ini sulit, susah juga karena sudah 2 kali lipat gitu. Saya hanya memberikan parameter saja. Pak Faisal Basri 2012 itu hanya 110.000 KTP. Persyaratan waktu itu kalau tidak salah 405.000, tapi Pak Faisal Basri bisa mengeluarkan KTP 450. Hanya 110.000, 110% dari persyaratan KTP. Toh lolos calon independen walaupun dengan perbaikan. Apalagi ini 2 kali lipat. Nah, gitu. Jadi kita optimis lah. Teman Ahok optimis, Pak Mardhani. 9 bulan lagi loh, nyari orang baru mungkin lama-lama agak susah ya kalau makin dekat waktu pilkada. Fenomena teman Ahok, fenomena calon independen seperti tadi Philip bilang, sebetulnya tamparan ya buat kita di partai politik. Itu kata Mas Philip tadi ya. Kami juga menyadari, PKS menyadari bahwa fungsi utama partai politik kan sebetulnya regenerasi kepemimpinan ya. Bagaimana kita mampu kaderisasi kepemimpinan nasional, apalagi dengan sistem pemilu sekarang, posisi bupati, wali kota dan gubernur itu untuk pemilihan nasional sangat penting. Nah karena itu kita di PKS tetap yakin bahwa Pak Ahok monggo mau independen, mau pakai parpol, kita dukung untuk maju. Tapi PKS akan terus bekerja untuk menghadirkan ada kontestasi yang seimbang melawan Pak Ahok. Baik ada dari calon sudut, lain begitu ada ya? calon lain, baik sudut kualitasnya, baik peluang untuk menangnya, kita sedang bekerja. Kalau misalnya kemudian PDI Perjuangan tidak mencalonkan satu orang gitu, mencalonkan satu pasangan di luar Ahok, PKS buat PKS tetap prinsipnya 3. Mau mencalonkan sendiri atau tidak? Lihat 3 dulu. Kita kan punya. Nggak tiba-tiba nguyu ikut sana ikut sini. Dari dulu juga PKS nggak ngikut kiri kanan. Lihat zaman Pak Foke kan. Pak Foke kita sendiri Pak Adang. Sendiri. Jadi calon yang sekarang namanya calon itu dieman-eman dulu, dicek dulu. Karena 3 hal tadi. Satu, tentu dia harus representasi dari ideologi kita, ya integritasnya, kapasitasnya, terus tadi elektabilitasnya. Ya, kemungkinan menangnya ini. Kalau jauh banget kemungkinan menangnya PKS tidak tergantung akan jalan. Juga. Kalau 2 hal ini kuat, kemudian ada peluang head to head, kita sudah punya pengalaman. Waktu lawan Pak Foke dengan Pak Adang, jauh sekali. Pak Jokowi lawan Pak Foke juga jauh, tapi ketika sudah head to head, peluang untuk kontestasi secara seimbang tetap ada. Tapi masih suara masih kurang kalau PKS sendirian kan? Mau merapat kemana? Gerindra kan paling gampang. Dengan Gerindra dekat sekali. Tapi dengan PDIP juga buka komunikasi, udah ketemu kok. PKS dengan Gerindra, PKS dengan PDIP mungkin tidak terlalu masalah. Yang masalah mungkin Gerindra dengan PDIP kali ya. Menarik sebetulnya untuk demokrasi, ya makin banyak yang bersaing makin bagus. Jadi kalau lihat konsultasi yang diinginkan oleh teman-teman di PKS yang dinyatakan oleh Mas Mardhani ini, rasanya
tiga kontestan itu akan sangat bagus dan bisa jadi lebih sehat lepas dari menang atau tidak dulu gitu. Cuman problemnya kan menurut saya yang paling dilematis itu adalah PDIP yang sekarang ini. Tadi saya bilang mendua. Kan ceritanya hubungan Ahok dengan Ibu Mega itu masih mesra. Ya. Lalu kemudian kita bisa pahami juga kalau kader-kadernya juga bilang ya harus orang PDIP sendiri harus dicalonkan oleh partai karena juga kerja di partai itu juga berlumpur-lumpur. Ya bisa dimengerti. Makanya pasti ada hal yang dalam proses di DKI ini saya masih berpikir sampai sejauh ini PDIP itu mendua, tapi kan akan ditentukan oleh Ibu Mega sendiri sebetulnya. Kalau yang lain-lain sudah, kalau Ibu Mega sudah mengatakan A, ya semua orang lain juga akan ikut. Tapi persoalannya kan kalau Ahok sudah menyatakan untuk independen. Kenapa saya bilang tiga tadi? Misalnya Mas Mardani Gerindra satu dapat. PDIP maju sendiri juga bisa dapat satu kan, Ahok maju sendiri dan Ahok juga pasti menang kan karena tiga kan Mas. Karena nama-nama yang sekarang beredar juga agak masih jauh ya Mas Philip ya, nggak jauh dengan elektabilitas Ahok tampaknya. Walaupun memang sebetulnya betul juga apa yang dibilang Pak Mardani. Kadang-kadang dalam pemilihan itu elektabilitas yang kecil itu bisa berubah sesuai dengan dinamika. Nah, Pak Jokowi mengalami sendiri tahun 2012. Waktu itu kan masih tertinggal jauh dari Pak Foke gitu. SBY 2004 juga cuma waktu mulai itu baru 4%-an elektabilitasnya, tapi dengan kerja kampanye yang benar dengan yang baik itu bisa dikelola. Dengan waktu yang tersisa 9 bulan? Nah, itu yang saya maksud. Jadi ini juga kesalahan partai politik. Harusnya mereka sejak lama sudah mencalonkan. Dari tadi disalah-salahin terus sama Pak Filipin. Karena begini, orang ini kan muncul rasa tidak suka kepada partai karena banyak hal, ada korupsi, ada macam-macam. Kemudian dalam hal pemilu, saya rasa masyarakat melihat bahwa partai politik ini berusaha menyandera pemilih. Jadi artinya dalam arti nanti dikasih di akhir sehingga kita nggak punya pilihan gitu. Sehingga pemilih nggak sempat juga memeriksa atau memikirkan atau mungkin ada isu-isu terkait si kandidat dan lain nggak ada. Sehingga kita dicolonkan, disorongkan pilihan yang kadang-kadang tidak sesuai dan tidak calon yang terbaik, padahal ada calon lain yang lebih baik. Dan padahal masyarakat sudah berubah gitu ya, mungkin bisa lebih cerdas untuk kemudian, ya udah pilih dari sekarang dong ya. Kita break dulu ya, kami akan kembali untuk ada sesaat lagi.